rekamannya harus terputus karena ada pembicaraan yang lain. Baik, saya ulang lagi untuk bagian yang perlu dibahas pada bagian metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini tentunya akan berbeda-beda dari setiap penelitian, terutama bagian-bagian yang tertentu seperti bentuk dan sumber ini. Tapi tetap beberapa poin yang perlu dibahas adalah yang ini. Ada jenis penelitian, ya, bentuk penelitian, pendekatan dan kajian jika ada, ya. Sumber dan penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, teknik analisis data, dan langkah analisis data. Mungkin ada beberapa yang sudah mengikuti mata kuliah metodologi, ya. Nah, ini sudah dijelaskan mungkin dari dosennya. Baik, bagi jenis penelitian maka kita akan sebutkan di sini kualitatif atau kuantitatif, ya. Kita sebutkan kualitatif saja karena memang kebanyakan penelitian kita adalah penelitian kualitatif, ya. Untuk penelitiannya deskriptif, ya. Deskriptif karena ini terikut biasanya ke dalam penelitian kualitatif, ya, karena kita akan menjelaskan secara deskripsi atau mendeskripsikan data penelitian kita, maka kita sebut dengan bentuk penelitian deskriptif, ya. Pendekatan dan kajian. Pendekatan dan kajian ini jika ada, ya, kalau beberapa penelitian seperti penelitian linguistik sistemik fungsional itu pendekatannya, kajiannya misalnya kajian semiotik misalnya, ataupun kajian semiotik sosial misalnya dalam mantra itu termasuk dalam pendekatan dan kajian. Tapi ada beberapa yang memang tidak ada pendekatan dan kajiannya, ya. Coba lihat nanti referensi-referensi di penelitian lainnya apakah mereka menggunakan pendekatan dan kajian. Kalaupun ada mereka menggunakan pendekatan dan kajian, berarti masukkan ke dalam bagian ini. Misalnya kajian itu semiotik, ya, atau semantik misalnya, maka dia akan masukkan ke dalam kajian. Bisa jadi pendekatannya ada, kajiannya tidak ada. Bisa jadi juga sebaliknya, ada kajiannya, tidak ada pendekatannya. Kalau judul saya ini tidak ada pendekatan dan tidak ada kajiannya, ya, tentunya, ya, karena tidak ada hal-hal yang bersifat teoritis dalam kajian ini, maka saya hilangkan bagian ini, ya. Baik, selanjutnya adalah sumber data penelitian, ya. Sumber data penelitian dan data penelitian ini jangan sampai terbalik, ya, karena memang agak dekat pengertiannya ataupun bentuknya, ya. Sumber data penelitian ini dari mana kita ngambil penelitiannya, ya. Nah, data penelitian adalah datanya apakah yang akan kita gunakan sebagai alat untuk dianalisis, ya. Kalau kita umpamakan misalnya kita ingin meneliti tentang air, maka sumber airnya itu ataupun sumber datanya itu, maka air yang ada di sungai A misalnya, ya. Kalau kita ingin meneliti air, ya, maka airnya yang ada di kedalaman sungai A itu di kedalaman tertentu dan di titik tertentu, maka itu adalah data penelitiannya. Maka sumbernya adalah di sungai dan airnya ada pada tahapan-tahapan tertentu, maka data penelitiannya. Kalau saya merujuk pada judul saya tadi, maka sumber data penelitiannya adalah mahasiswa. Mahasiswa dengan beberapa kriteria, ya, dengan beberapa kriteria. Nanti kita akan bahas kriterianya. Sedangkan data penelitiannya adalah tanggapannya, ya, tanggapan mahasiswa ataupun persepsi mahasiswa terhadap tutur peneliti. Nah, bagi yang meneliti mengenai novel misalnya ataupun hal-hal yang sudah diterbitkan itu, ataupun memang ada beberapa yang diwawancarai, ya, maka kalau wawancara ya tetap masyarakat di sini, ya. Tapi kalau yang sudah diterbitkan maka data penelitiannya, sumber data penelitian adalah sumber data penelitian buku misalnya gitu, ya. Lalu data penelitiannya adalah klausa, frasa, atau kalimat. Tergantung sampai mana kita menelitinya. Kalau meneliti tentang kosakata mungkin ya hanya kata-kata saja. Tapi kalau kita ingin meneliti tentang representasi misalnya, maka itu akan secara keseluruhan data penelitiannya adalah satu wacana. Wacana tentang wacana mengenai novel ini gitu. Wacana mengenai representasi apa gitu. Representasi perundungan misalnya dalam satu wacana. Nah, dalam wacana itu kan ada paragraf, ya, ada kalimat dan lain sebagainya, maka kita akan sebut wacana.
atau kita sebut juga sebenarnya kata ya, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana yang mengandung, dalam wacana yang mengandung mengandung perundungan, seperti itu ya. Nah, teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya kalau yang field research ya, teknik pengumpulan datanya ataupun yang turun ke lapangan, maka teknik pengumpulan datanya dengan wawancara. Wawancara. Wawancara ini berbeda-beda tentunya setiap bagiannya. Ada wawancara semi terstruktur, ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur. Kalau kita merujuk pada wawancara kita di lapangan dengan narasumbernya misalnya orang pintar, orang yang mengetahui tentang mantra misalnya, maka kita akan wawancara tidak terstruktur ya. Kita tidak sebut dengan tidak terstruktur, tapi kita sebut dengan wawancara saja. Nah, kalau kita ingin wawancara mahasiswa misalnya dengan beberapa konsep pertanyaan ya, misalnya ada daftar pertanyaan ini, tapi kita tidak keluar dari daftar pertanyaan itu yang disebut dengan wawancara terstruktur. Jadi daftar pertanyaannya sudah ada, lalu kita tidak berpindah sedikit pun dari pertanyaan yang kita telah buat sebelumnya, maka itu yang terstruktur. Tapi yang tidak terstruktur ini seperti kita punya pertanyaan, tapi kita bisa menambah pertanyaannya sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, wawancara ini yang kita akan gunakan ya untuk penelitian jenis persepsi seperti ini. Bagi yang meneliti tentang persepsi, nanti kita gunakan saja wawancara semi terstruktur. Oke. Nah, kalau yang penelitian novel misalnya, bagaimana teknik pengumpulan datanya? Maka teknik pengumpulan data penelitian yang bentuknya dalam buku datanya, maka atau buku ataupun itu video ataupun itu rekaman dan lain sebagainya yang sudah terdokumentasi, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan datanya adalah teknik dokumenter ya. Teknik penelitian dokumenter ataupun teknik pengumpulan data dokumenter. Nah, itu sama semuanya ya, tidak perlu disebutkan lagi bagaimana bentuk-bentuknya, silakan nanti sebutkan teknik pengumpulan dokumenter. Nah, teknik alat pengumpul data ya, setelah teknik ada alat pengumpul datanya. Kalau kita merujuk pada teknik wawancara semi terstruktur ini, maka alat pengumpul datanya adalah alat perekam, alat perekam dan buku catatan. Nah, ini kondisional saja. Kalau memang tidak gunakan alat perekam ya tidak masalah ya, berarti pakai buku catatan saja. Tapi kebanyakan pakai alat perekam ya, alat rekam. Nah, ini saya rasa sama semua, hanya nanti kalau untuk penelitian yang dokumentasi itu ya gunakan buku catatan saja ataupun buku data namanya. Buku data nanti menyebut apabila ketemu datanya maka disalin datanya ke dalam buku data gitu ya. Misalnya baca novel nih, ketemu satu paragraf yang mendeskripsikan data penelitian kita atau terkait dengan data penelitian kita, maka kita akan catat itu di buku datanya, buku data. Nah, dan langsung dinomori. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini kalau kita di FKIP itu sering pakainya Miles dan Huberman ya. Nanti cari saja Miles dan Huberman ini, banyak sekali artikel-artikel yang menggunakan Miles dan Huberman. Silakan diikuti saja bagaimana cara ataupun teknik pengertiannya tentunya dan langkah-langkah analisis datanya ya. Kalau kita di sini untuk penelitian persepsi, beberapa yang meneliti persepsi, kita gunakan teknik analisis data tematik. Teknik analisis data tematik. Langkah-langkahnya nanti kita akan bahas sama-sama pada selanjutnya akan saya bahas tentang bagian-bagian ini. Nah, ini kira-kira yang perlu kita bahas dalam metodologi. Saya akan deskripsikan metodologi penelitiannya mulai dari jenis penelitian. Baik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi mahasiswa terhadap Turnitin dengan memanfaatkan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
dengan bentuk berarti memanfaatkan dengan kita hilangkan satu dengan memanfaatkan dengan bentuk penelitian deskriptif ya. Lalu disatukan saja kualitatif deskriptif. Oke. Nah, kalau ada pendekatan berarti sini dijelaskan pendekatannya. Nah, kalau deskripsi ini dijelaskan tentunya apa kualitatif, apa deskriptif. Kenapa kita memilih kualitatif dan kenapa kita memilih deskriptif. Kalau di artikel penelitian jarang dijelaskan pengertiannya, tapi dijelaskan kenapa kita memilih itu dalam artikel penelitian itu. Makanya kalau rekan-rekan bertemu dengan penjelasan metodologi penelitian mengenai kenapa alasan memilih penelitian kualitatif, deskriptif ataupun kualitatif saja, maka boleh dicantumkan, boleh disitasi. Nah, kalau di Scopus biasanya dijelaskan ya. Itu yang paling panjang dia menjelaskannya. Kenapa kita memilih penelitian kualitatif? Karena penelitian kualitatif menurut siapa misalnya itu lebih bisa menjelaskan fenomena-fenomena sosial dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebutkan itu kalau di bagian metodologi. Kalau pengertian-pengertian saya rasa dikesampingkan dulu karena memang orang sudah tahu apa pengertian dari kualitatif dan deskriptif ini. Kita lanjut ya. Karena tidak ada pendekatan dan kajian di sini saya lewatkan, maka saya akan langsung ke sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berupa boleh terbalik-balik, berupa persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan aplikasi web Turnitin sebagai alat anti plagiarisme ya. Seperti ini, berarti datanya di atas, harus sumber datanya di bawah. Boleh juga seperti itu. Nah, dalam menjelaskan sumber data penelitian ya, kita boleh sebutkan di sini sumber data penelitian ini adalah mahasiswa tentunya ya. Sumber data penelitian ini seperti yang dijelaskan, sumber data penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia FKIP Untan semester 4 ya. Mahasiswa ya yang bersangkutan rata-rata dengan rentang umur misalnya 21 sampai 25 lah misalnya. Ada yang 17 tahun malah kali sini ya, 25 yang dan laki-laki dan perempuan. Sumber data penelitian seperti yang dimaksud jelaskan secara lengkap pada tabel berikut. Jadi kita akan buat tabelnya, tabel dari sumber data penelitian kita. Tentunya ini akan kita isi sebenarnya secara lengkap saat kita sudah selesai metodologi penelitian. Kalaupun bingung untuk mengisi ini, nanti dikosongkan saja dulu ya.
umurnya berapa, semester berapa ya, karena memang kita tidak terlalu jelas juga kita mau isinya dengan mahasiswa yang mana. Kita sebutkan saja sampai di sini mungkin ya. Sampai sini saja. Nah ini ya. Jadi kita jelaskan pada saat menulis artikel mahasiswa yang mana maksud kita. Ini tabelnya. Tabel 1 misalnya tentang demografi responden penelitian. Ini kalau di kuantitatif mereka lebih lengkap karena memang wajib mencantumkan ini untuk melihat sejauh mana kriteria datanya. Kalau kita juga sebenarnya wajib ya, hanya saja kalau penelitiannya itu bentuknya wawancara mantra misalnya, tidak perlu juga sampai kita jelaskan seperti ini. Tapi untuk yang persepsi kita perlu jelaskan seperti ini. Coba ya kita masukkan. Ini nomor, usia, jenis kelamin dan frekuensi. Nah, bedanya kalau kita penelitian mantra ataupun penelitian apa misalnya penelitian cita rakyat dan lain sebagainya, kita tidak perlu buatkan kode dari narasumbernya. Tapi kalau penelitian persepsi ya kita perlu jelaskan karena sumber data penelitian kita adalah persepsi itu ya, mahasiswa itu dengan kode-kode tertentu. Nah, kalau kita penelitiannya tentang mantra, maka sumber data penelitian kita adalah mantranya ya, mantra masyarakat. Jadi sumbernya itu udah karya sastranya sendiri. Tapi kalau kita penelitiannya itu persepsi seperti yang kita lakukan ini, maka dia langsungnya sumber datanya langsung ke mahasiswa. Maka mau tidak mau kita harus menyebutkan kode, memberikan kode dari data penelitian itu. Nah, kodenya adalah responden ya, berarti R1 ya, R2, R3. Kenapa pakai RR? Karena memang tidak boleh menyebutkan nama responden dalam penelitian persepsi ataupun penelitian yang memungkinkan seseorang bisa terkena dampaknya. Nah, kalau dia mahasiswa misalnya dia menyebut bahwa Turnitin itu tidak bagus alatnya gitu, nanti kan dia bisa kena masalah ya dengan pernyataannya. Maka kita sembunyikan ataupun kita tutup privasinya dengan menyebutkannya dengan kode saja R6. Tapi jangan sampai ini dibuat seakan-akan bisa dimanipulasi. Tidak ya, tidak boleh dimanipulasi karena memang itu kode etik yang perlu kita pegang pada awal-awal penelitian. Kita tidak boleh membuat ataupun mengimajinasikan penelitian kita ya, membuat mereproduksi ya data-data penelitian, tidak boleh. Lalu hasil ya, bukan hasil, usianya berapa tahun misalnya. Sebutlah mereka berusia semua 21, 25 ya, 21, 22, 23, 24, 25, 25 lagi. Kenapa perlu disebutkan tahunnya? Karena rentang umur dari responden itu menentukan juga tingkat kedewasaan mereka dalam menggunakan aplikasi. Maka kita sebutkan juga di sini. Lalu di sini ada jenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Laki-laki kadang karena laki-laki berbeda cara responnya terhadap aplikasi, beda juga perempuan biasanya ya. Nah, bisa juga sama. Kita mau lihat apakah ada perbedaan dari ini, apakah ada yang berbeda. Kalau tidak kalau berbeda sama saja enggak masalah. Kita tidak jelaskan dari perbedaan variabel laki-laki dan perempuannya. Baik, selanjutnya ada frekuensi penggunaan. Ini frekuensi penggunaan ini boleh dalam bulan ya. Misalnya 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali ya, ataupun sering, misalnya sering
karena dia kerjanya sebagai penulis misalnya, maka tiap hari dia menggunakan Turnitin misalnya. Ini hanya berlaku untuk yang menggunakan penelitian persepsi. Tapi kalau penelitian novel misalnya ataupun penelitian mantra, tidak perlu dibuatkan ini. Baik. Lalu kita akan bahas mengenai data sudah ada, lalu teknik pengumpulan data. Data yang didapatkan, data di data penelitian, dalam data penelitian dikumpulkan melalui dengan bantuan teknik wawancara semi terstruktur. Nah, kalau di bagian ini mau dijelaskan ataupun ada rekan-rekan mendapatkan bahwa ada penjelasan kenapa dia memilih wawancara semi terstruktur, maka disebutkan di sini, di citasi di bagian ini. Ya, kalau tidak ada tidak masalah, dilewatkan saja. Kita mengumpulkan dengan bantuan teknik wawancara semi terstruktur. Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis. Oh ya, masih belum alatnya ya. Dengan bantuan alat pengumpul data seperti rekam dan buku catatan. Data penelitian selanjutnya, data yang sudah didapatkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data tematik. Nah, ini saya ada penjelasannya beberapa. Nanti kalau rekan-rekan mau gunakan, silakan gunakan seperti yang saya buat ya, dengan cara mensitasi tulisan saya juga ya. Ini contohnya. Ini beberapa penelitiannya, contohnya ini. Oke, ini sudah terbit tulisannya dengan persepsi mahasiswa terhadap Photomath. Nanti silakan dicari saja kalau mau citasi yang ini. Ini ada nih penjelasan mengenai teknik analisis data tematik ya. Ada menurut Brown dan Clark ya. Ada menurut Noel dan et al. Nanti sih di copy saja, silakan di citasi kalau memang penelitiannya tentang itu ya, tentang alat-alat persepsi media pembelajaran itu ya. Oke. Ini artikelnya sudah terbit di sini ya. Artikelnya ini Photomath persepsi Photomath Aryadi. Nah, ini artikelnya, silakan di download saja, nanti disitasi kalaupun ingin citasi yang itu. Baik, inilah yang disebut dengan metodologi penelitian. Ini sekitar setengah halaman saja, nanti akan kita jelaskan lagi sebenarnya secara lengkap kalau kita sudah melakukan pengumpulan data. Kita tahu mana yang perlu diisi. Ini kan sebenarnya tidak perlu diisi dulu ya kalau kita belum pengumpulan data, karena kita tidak tahu ya siapa R1-nya, siapa R2-nya. Kalau R1-nya pasti kita yang ingat ya siapa orangnya, jangan disebutkan namanya. Tuh